Halo semuanya, balik lagi nih di channel gua Ritual Sebelum Tidur. Nah nih, alhamdulillah banget kita udah kedatangan salah satu narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang dia alami. Silakan bang, perkenalkan namanya. Halo, nama gua Harun. Nama jadi kalau pojok. Nama gua Harun, gua sekarang kerjanya wira swasta. Apa nih? Ayam. Iya. Ya dia punya usaha namanya ayam garuk. Ayam garuk bang? Ayam garuk sambal batang. Ayam garuk sambal batang. Nanti gua kasih linknya buat kalian kalau yang mau order. Oke, jadi sebenarnya tuh Bang Harun itu emang bisa ngerasain atau bisa ngeliat atau gimana, ngeliat hal-hal kayak gitu? Kalau awalnya dulu sih gua ngerasain doang ya. Ngerasain terus kesini-sininya sambil ketemu orang pintar kasarnya, terus akhirnya coba belajar. Oh belajar? Bukan belajar sih, dalam artian minta bantuan. Kan kalau gitu kan kadang ada orang ketiganya juga yang kita minta bantuan. Gitu. Jadi kalau yang langsung ya emang kadang emang ada yang bisa langsung dari lahir emang udah ada. Gitu. Nah, berarti awalnya bukan dari keturunan gitu? Bukan dari keturunan. Iya. Tapi kalau yang ngerasain dari dulu emang dari kecil emang udah ada ngerasain, sifatnya perasa kita. Oh peka. Jadi kalau misalkan ada kita nggak nyaman lah kasarnya. Berarti kalau di apa namanya di tempat berapa kadang suka bisa kalau ada kejadian sedih bisa sedih gitu. Ya gitu. Marah. Kalau marah nggak kuat ya? Ya enggak lah. Oh enggak. Aneh gitu kan. Nah itu apa pertama kali Bang Harun pengalaman pertama ngerasain? Kalau ngerasain kalau dulu ya awalnya mungkin ya dari keluarga ya. Keluarga. Dulu bokap gua tuh usahanya benar-benar maju dan akhirnya kasarnya bokap gua dikerjain orang ya. Usaha apa tuh? Dulu usaha tenda gitu, tenda nikahan. Oh iya tenda nikahan. Dulu dari tahun 80 ya. Tahun 80. Terus ya hancur-hancurnya tahun 2002 ya pas gua kuliah. Berarti 22 tahun berarti ya? Iya lumayan lah. Iya 2002 ya? Iya 22 tahun berarti ya. Iya. Awalnya di situ. Di situ awalnya kehancuran keharmonisan juga keluarga gua di situ. Ya mungkin kasarnya emang dikerjain lah. Mungkin kalau orang yang belum ngerti banget, mungkin ini kayak modelnya cerita hoak gitu, cerita bohong ya kan, karena mereka tuh belum ngalamin. Kalau gue tuh udah ngalamin dari zamannya kita mau kuliah tuh susah karena nggak punya duit, sampai sekarang udah kejual semua tanahnya, akhirnya kita baru bangkit lagi. Karena kalau kita cerita ke orang yang lebih ini, ibaratnya kita kayak orang stres dibilangnya. Oh kalau cerita sama orang yang nggak ngerti. Apalagi mereka belum ngerasain kerjaan kayak gimana. Iya. Lingkungannya juga belum ada. Kalau keluarga gue kan emang udah paham. Mungkin kalau orang yang lain udah pada ngerasain kayak begini, ya mungkin dia tahu kayak gimana rasanya dikerjain gitu kan. Dari awal-awal tuh bokap gue tuh pertamanya dia nggak percaya namanya yang kayak orang pinter, orang-orang pinter lah, ustadz segala macam. Awalnya sih bokap gue cuma bilang kita tuh punya Allah gitu kan, kita tuh punya Tuhan kasarnya. Kalau dalam logika gue tuh kalau kita punya Tuhan, memang kita punya Allah gitu kan. Ibaratnya tapi doa kita tuh nggak ada yang menjembatani. Nah mungkin kita ada menjembatani, mungkin ada orang pinter yang bisa jembatani. Nah bokap gue masih kekeh nggak mau. Nah akhirnya salah satu kejadian keluarga gue tuh keluarga besar gue tuh ada yang meninggal dengan kasusnya yang gak wajar gitu kan. Meninggalnya gak wajar. Nah baru di situ bokap gue tuh mulai terbuka pikirannya. Nah gak wajarnya itu gimana? Iya ibaratnya asalnya gini ya, paginya dia sehat, terus siangnya itu emang kalau umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya itu dia itu semua badannya pada biru gitu. Biru? Birunya nggak semuanya biru, gitu. Maksudnya ada biru beberapa memar gitu kan.
Nah, dan sebelum sebelum jenazahnya datang ke rumah, itu orang yang ngerjain kita tuh, yang ngerjain keluarga gue itu, dia yang beresin semuanya, beresin rumahnya, bangku dikeluarin, semuanya. Nah kan kita nggak tahu kalau itu orang ini om gue ini udah meninggal apa belum. Jadi maksudnya dia tuh ke rumah om lu beres-beresin. Nah itu pas gue datang ke rumah, lo kok rumah udah beres nih. Padahal dia nggak tahu bahwa udah meninggal. Gitu. Nah di situ baru kebuka, kok dia udah tahu gitu kan. Nah ya udah, akhirnya gue coba, bokap gue bilang udahlah, coba ke orang pintar. Nah mulai di situ bokap gue nyari beberapa orang pintar, ya. Tahunya dari mana infonya? Kayak orang pintar gitu? Ya bokap gue juga dulu kan ngaji segala macam. Nah mungkin dari teman-temannya, isono aja ayo kita ke sono. Nah kejadian yang pertama sih awalnya memang sama adik gue. Adik gue tuh awalnya memang kan adik gue tidur di atas ya, di kamar atas. Adik gue tuh orangnya dia insomnia, dia tidurnya bukan malam lagi, pagi gitu kan. Ya. Apalagi dia cewek tapi dia doyan nonton bola gitu kan, hobi bola. Nah pas dulu ada pertandingan apa gitu bola, nah dia tuh turun tuh ke bawah, turun. Siapa itu ke atas ya? Iya, turun nih di tangga. Nah pas dia ngeliat ke depan itu, awalnya dia ngeliat orang itu jadi semodel orang tapi tanpa kepala. Nah itu rantainya di kaki. Tapi sebelumnya kakinya di rantai bro. Itu baru pertama kali. Kakinya di rantai, bukan rantai di kaki. Oh kan kaki di rantai. Di rantai. Kayak tawanan ya zaman dulu ya. Nah mulai di situ adik gue nggak cerita. Nah kebetulan dulu masih ada almarhum nyokap gue ya. Nah dia cerita ke nyokap gue. Nah adik gue tuh sakit seminggu sakit gara-gara ngeliat itu. Nah mulai dari situ tadinya keluarga gue yang harmonis segala macem, ibadahnya mungkin sholat malamnya. Nah mulai dari situ ada takut keluar malam. Karena ada efek itu. Ada efeknya itu. Nah kejadian pun kalau gue pulang malam pun gue takut, jujur. Mendingan gue tidur di luar rumah gitu, atau nginep di mana. Nah dibandingin gue tidur di rumah. Itu umur berapa? Itu pas gue awal kuliah. Awal kuliah itu 2001-2002. Iya, udah tua ya. Ya berarti 2001 pas emang lagi mau hancur-hancurnya usaha itu ya? Itu udah hancur bro. Udah hancur. Jadi bokap gue udah ibaratnya buat nyekolahin anak, buat bayaran segala macam tuh bokap gue nggak ada duit. Sampai gue kuliah tuh bayaran mau berangkat kuliah pun itu cuman dikasih duit buat ongkos doang, naik metro mini. Nah kita jajan tuh sampai mikir, untung gue punya teman-teman di kampus yang lumayan ya, maksudnya yang mereka ngerti dan mereka tahu keadaan kondisi bokap gue kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau kita cerita ke orang yang nggak tahu, mungkin dibilang kita tuh orangnya orang aneh lah kayak gitu. Halu. Gitu. Nah udah sininya nyokap gue tuh bilang ke gue jangan main jauh-jauh, karena kenapa? Takut. Jadi ibaratnya nggak kena ke nyokap gua sama bokap gua, kena ke anaknya. Oh iya. Nah karena dulu kalau nggak salah jadi keluarga nyokap gua tuh ada banyak ya. Nah entah secara kenapa kebetulan atau gimana, nah itu meninggalnya pasti bulan Maulid. Rata-rata. Nah makanya sebelum bulan Maulid tuh nyokap tuh sama bokap tuh udah dia mau magerin diri, magerin rumah gitu kan, magerin anak-anaknya. Jangan keluar lah gitu. Dan anak-anaknya nggak boleh ada yang keluar. Maksudnya keluar kota kemana nggak boleh. Kalau pulang malam tuh isya pulang gitu. Karena kenapa? Takut kejadiannya kayak begitu gitu. Nah udah kalau gue juga kalau misalkan gue main nih pulang main jam 2, jam 3, udah gue nggak pulang bro. Udah gue mendingan tidur di warung di kaki 5. Lu bayangin tuh, anak kuliah aja sampai takut tuh, lu bayangin. Nggak beneran. Kalau misalkan kita pulang, kita nggak bisa tidur, nggak digodain, kan? Ya awalnya pernah waktu gua tuh tidur sendiri. Abang gua nggak ada. Abang gua waktu dulu masih
anak band dia ya. Nah terus gue tidur sendiri nih bro. Pas gue tidur sendiri, entah kenapa gue gak bisa tidur. Nah pas jam 2-an itu gue diketawain bro. Ketawain. Itu ketawanya kenceng ya. Udah ketawain kenceng, dan gue sampai kebangun gara-gara itu. Dan langsung gue ngibrit bro. Langsung gue ke kamar nyokap gue keluar tikar, langsung gue tidur bertiga dah tuh. Akhirnya awalnya gue tidur di bawah. Pas keluar tikar gue tidur di bawah, gue mikir, kok suaranya masih ada gitu kan. Udah gue langsung ke tidur bertiga tuh sama nyokap bokap gue. Itu padahal gue udah tua bro, udah kurang lebih umur 20 ya. Dan gue masih takut kayak gitu tuh karena awalnya emang kayak begitu. Nah di situ tuh awalnya. Terus coba yang awal pas tuh ke bawah tuh nanya nggak? Apaan? Jadi dia pasti dia ngomong, kenapa? Itu mas pas dia bilang, pas gue bilang itu udah ketawain kuntilanak gitu kan. Ngomong nggak dengar? Enggak, ngomong nggak dengar. Ya udah tidur sih bertiga. Akhirnya tidur bertiga tuh menyokap gue. Udah pas kejadian gitu, udah kejadian lagi ke empok gue yang tadi di mana dia sholat tahajud malam. Ya, sholat malamnya itu rajin banget. Dia rajin sampai nggak pernah sama sekali karena yang pertama takut digangguin di kamar mandinya segala macem. Dan dulu ini orang yang ngerjain nyokap gua, bokap gua ini dia itu kasarnya saudara sendiri bro. Anjir, makanya tuh. Jangan percaya saudara sendiri kalau masalah duit ya. Tuh, ini saudara sendiri yang dimana setiap saat dia ke rumah. Awalnya mungkin karena kita flashback ke belakang ya. Awalnya dulu keluarga gue harmonis segala macam, ngobrol adik kakak segala macam ya. Nah terus datanglah dia. Setiap dia datang itu dia pasti ke kamar mandi. Nah kalau ke rumah pasti kamar mandi mulu. Langsung ke kamar mandi. Bukan itu hal biasa ya kalau ke kamar mandi gitu masih. Tapi kalau cuci kaki mah cepet ya. Nah ini kan bisa 10 menit. Ya orang ngapain? Sekarang kalau cowok ya kan sama kamar mandi boker ngerokok ya kan. Nah itu pantas kan 10 menit. Nah ini kan cewek. Oh cewek sebenarnya. Ya ibaratnya cewek, mama, ya enggak. Nah kayak gitu. Nah abis dia pulang bro, kita mandi bro, gatel bro, semua bro badan bro. Nah itu yang gue rasain sampai kita garuk-garuk sampai sekeluarga tuh kena. Terus keluarga sampai belakang pada merah-merah segala macam. Nah udah akhirnya mulai curiga. Belum mulai curiga. Nah akhirnya datang orang pintar pertama tuh, entah dari mana orang pintarnya ya, pokoknya dia ustadz juga, maksudnya ngerti agama juga, pokoknya segala macam. Nah dia yang ngasih tahu pertama itu ada di sini. Jadi ibaratnya mau didiriin kayak model kerajaan di rumah. Jadi penjaganya tuh banyak. Rumah gua kan ada di depan, ada di belakang. Nah di depan itu yang jaga kalau kata dia ya berbentuk monyet ya. Dia tuh kembar berdua. Namanya tuh udah lupa. Nah terus yang di belakang itu, yang di belakang sama dia bentuknya tapi kayak genderuwo ya. Nah, itu di tengah juga ada. Oh itu jadi emang udah ditaruh berarti? Emang udah ditaruh sama dia. Nah pokoknya, kejadian lagi pas lebaran. Pas lebaran tuh, yang anehnya dia tuh kan kalau ke rumah gua ya ngeteh, ngopi biasa gitu kan. Nah dia pas lebaran kan banyak kue nih bro. Kue nastar segala macem. Nah udah, tuh kita tinggal nih. Kita emang udah ngerasa dia ini dia pelakunya gitu. Nah, jadi udah keluarga udah tahu. Nah pas kita ngeliatin tuh pas dimakan kacang. Orang kalau ngambil kacang kan biasa bro begini ya. Apalagi cewek, kalau cowok kan berat gitu kan, blok gitu kan. Nah ini kalau apalagi kalau cewek kan ngambil begini dong, kan begini ya kan. Nah dia enggak, tuh kacang diaduk-aduk bro pakai tangan. Buset. Gila, itu gua nggak lihat, bokap gua nggak lihat. Nah, udah habis dari situ, habis dia pulang itu kacang sebanyak itu setoples gua buang bro. Gua takutnya kenapa-napa, entah gatal, entah tumbal, entah segala macam ya. Udah akhirnya gua buang. Nah, pas yang dahsyatnya lagi tuh nyokap gua, dia bawa ikan pepes. Ikan pepesnya itu ikan pepes mas. Nyokap bokap gue makan dong berdua. Pas abis makan ikan mas itu
nyokap bokap gue berantem bro. Gue udah yakin banget dari ikan mas ini kita, karena kenapa? Wah udah nyokap gue nangis segala macem, ya gak? Akhirnya dibuang tuh ikan mas segala macem, kita tahan nyokap gue tuh. Nyokap gue berantem tuh dahsyat, sampai abangnya nyokap, keluarganya bokap gue tuh pada datang kan. Ya akhirnya ya udah kita panggil lagi para orang pintar yang lain, orang yang kedua nih. Orang kedua kalau nggak salah masih dari lingkungan situ juga. Tetap dia sama, penilaian dia sama, tapi dia kagak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngasih tahu di sini. Kita cuma dikasih syaratnya doang. Nih baca ini, misalnya nih siramin air apa garam atau apa segala macam. Udah disiramin udah, tapi tetap itu rumah masih anyep banget. Itu rumah anyep dah pokoknya. Udah kayak apa ya? Kalau malam udah kayak kuburan sepi. Pengap aja. Gua anak berenam, masih baru nikah dulu satu orang kalau nggak salah. Belum nikah semua. Kakak gue 2005 merit. Iya 2005 dia merit. Pokoknya mulai dari situ dah nyokap gue, bokap pas awal ininya bokap nyokap gue tuh kita pastinya dia itu pas ya berantem itu nyokap bokap gue berantem. Udah berobat. Nah akhirnya dari paranormal ini nih sama aja, ibaratnya gimana ya, kita udah ngeluarin uang banyak tapi nggak ada hasil. Memang sih kalau itu dia butuh butuh perjuangan juga itu paranormalnya. Ibaratnya gini, kita usir nih bro, ya kan, udah nggak ada dibuang misalkan setannya nih. Itu dia pulang, setannya ada lagi. Percuma nggak? Percuma nggak menurut lo ibaratnya? Iya. Nah, iya ibaratnya asal kalau bagi kita, ya emang sih nggak seberapa bayarnya, tapi kan kita juga lagi nggak ada keuangan, kita juga posisi nggak ada. Nah akhirnya bokap gua jual tanah demi melanjutkan kehidupan. Nah bokap gua jual tanah segala macem. Nah udah dia jual tanah, akhirnya coba berobat lagi. Kurang kayaknya sih dari ujung dah, dari daerah mana tahu gitu. Nah dia itu sampai paranormal ini nginep di rumah. Nah terus akhirnya kata dia sih dia udah menang si paranormalnya itu ibaratnya udah bisa menang lah lawan dia gitu kan. Nah setelah seminggu kemudian sama begitu lagi, jadi nggak ada, malah lebih parah kejadiannya. Mungkin dukun yang sana tahu kali ya. Lebih parah yang tadinya nih setiap kalau dulu pokoknya lebih baik tidur sebelum jam 12 malam. Lebih baik sebelum jam 12. Karena kenapa? Setiap jam 12 malam itu di atas genteng rumah gua tuh bro, itu bunyi terus. Udah kayak orang perang ya. Kalau misalkan gua nggak percaya, maksudnya kalau gue cerita ke lu nggak percaya, tapi karena gue punya teman gue ajak nginep, dia kan menurutnya masa sih teman lu ini bisa enggak, maksudnya gue cerita begini. Cerita ya gue cerita kalau jam 12 malam tuh rumah gue di atasnya bunyi mulu gitu kan, setiap jam 12 kucing kali kata dia gitu kan. Enggak, ya udah gue ajak dia nginep dong. 2 orang langsung sekaligus gue ajak nginep. Gue enak kan, gue bisa tidur ya kan. Dia yang was-was. Nah gue tidur nih, mereka lagi pada main PS kan. Udah gue tidur segala macem. Nah dia dengar tuh, langsung dimatiin tuh, di pause ya. Dia bangunin gue, bro tuh bunyi apa di atas. Ya kan udah bilang, ntar jam 12 ada yang bunyi. Tuh kan, ya lu mau tidur mau lanjut. Udah gue lanjut aja. Udah dia lanjut, gue tidur. Dia pada main berdua, gue mau tidur. Udah tidur. Tuh kagak rapi-rapi bro, sampai pas ada suara pengajian di masjid. Itu berasa kerusuk? Iya. Berarti kemungkinan bukan. Jadi bunyinya grrrr gitu kan. Nah tuh selesai. Nah jelang 10 menit bunyi lagi. Selesai. Nah begitu terus. Jadi kita kaget gitu kan. Pokoknya kalau kita lagi tidur pasti kebangun. Gara-gara itu saking kencangnya. Nah makanya kalau gue tidur tuh lebih aman kalau dengar suara
pengajian di masjid. Jam 3 berarti ya? Iya, pokoknya jam 3:30 lah. Itu kita udah tenang banget mau tidur. Udah mungkin dia udah pada pulang kali ya. Iya. Dapat dari jadwalnya. Pulang. Dari jadwalnya selesai. Nah, udah begitu mereka tidur nyaman. Besokan lagi gue ajakin nginep. Yang pertama, yang satu dia nggak mau. Bukan dia alasannya sih nggak bisa, tapi dia nggak mau. Nah akhirnya nginep 1 orang doang nih. Udah itu dia tidur sampai direp-rep bro. Ketinggian. Sampai direp-rep. Akhirnya besokannya dia nggak mau nginep lagi. Iya kapok lah. Nah akhirnya gue saking takutnya. Gue pernah dulu sampai teman-teman gue anak-anak parkiran tuh gue suruh nginep di rumah. Parkiran dekat rumah? Iya, itu ada 6 orang tuh gue ajak nginep. Saking gue takutnya kalau pulang, ayo lu nginep di rumah gue, lu mau ngapain kayak, lu mau nonton apaan kayak terserah. Lu kan asal abis nonton, abis main rapihin. Nah udah saking itu ada menit gue tidur gitu. Jadi setiap hari rutinitasnya begitu aja, nggak ini. Nah kebetulan akhirnya ketemu nih bukan jodohnya ya, apa namanya, paranormalnya yang alhamdulillah itu. Nah paranormal ini juga bukan yang kelihatan dari mata kita ini paranormal, ustadz atau apa. Oh ini katanya kayak orang biasa. Katanya orang biasa. Ntar lu, stop dulu. Kita ganti baterai dulu, udah mau habis. Itu semua. Ini seru no. Betul pindahin. Itu seperti itu. No. Siapa yang mau lupa? Oke, kita lanjut lagi nih sambil ngerokok ya. Tadi ceritanya sampai mana? Sampai malam paranormal yang berbeda, yang nemu jodohnya yang kebantuin, yang nggak kelihatan kayak paranormal atau bisa lah gitu. Gimana? Dia tuh kebetulan dia temen band abang gua dia. Band. Itu pertama sih awalnya mungkin ya keluarga gua gini pikirannya. Yang lebih kelihatan paranormal aja nyerah gitu. Ibaratnya udah 7 paranormal tuh nyerah. Gimana ini anak muda kok sotoy banget gitu kan, kasarnya gitu. Dia sotoy mau ini gitu kan, mau takutnya ntar jadi gini bro, takutnya dia itu lebih kenanya ke dia gitu kan. Kalau kita sih ya emang udah tahu kejadian begini, kalau kita yang kena emang udah takdirnya gitu kan. Tapi kan dia gue pikir keluarga dia itu ya kayak orang manusia biasa, tapi kesini-sininya ya alhamdulillahnya dia tuh bisa apa namanya magerin rumah, terus bisa ngebuang semuanya. Yang kita percaya itu dia ngebuang semua, tapi dia nggak nongol lagi tuh. Oh maksudnya dia si paranormal itu udah ngebuang nih setannya itu. Dan rumah gua tuh lama-lama dari yang tadinya kan dulu kan nggak harmonis ya, gua sama kakak gua berantem, ini sama adik gua berantem zaman dulu. Iya pas kejadian itu, jadi kita nggak ada harmonis. Nah pas ada dia itu kita udah mulai gua sama abang gua sama adik gua semuanya udah bisa berkomunikasi, udah mulai deket gitu kan, udah ibaratnya udah sholat malam pun nggak takutan lagi. Nah akhirnya pada suatu saat nih, pada suatu malam dia datang ke rumah, ibarat katanya pagerannya bolong nih. Kenapa gitu kan? Nggak, sebelum dipagerin tuh dia itu apa yang dia lakukan di rumah ini? Dia itu ngapain aja gitu, misalnya kayak baca doa atau apa gitu, ada nggak gitu yang ritual-ritual yang dia lakukan? Kalau ritualnya sih yang gue lihat dia biasa aja. Ya mungkin dia karena dia selalu kalau ngobrol tuh pasti ngintangan ya, mungkin dia zikir atau apa gitu kan. Dan dia tuh emang kelihatannya tangannya bergerak. Dia ngomong tuh tangan bergerak. Misalnya lu ngomong sama gue nih, tangan dia begini-begini segala macam. Gue nggak tahu itu karena emang reaksinya dia, apa memang dia lagi bekerja karena tuntutan kerjanya dia nih gitu kan. Udah pokoknya kita disuruh misalkan kalau yang dulu kita suruh beli kembang. Yang dulu nih yang paranormal sebelumnya kita suruh beli kembang, suruh mandi kembang, ya kan, suruh mandi apalah segala macam ritual-ritual yang kita anggap nggak bagus, tapi ya karena itu kita ngejalanin. Ya karena kita kan mau nggak mau pilihan. Itu pilihan gitu kan, karena kan ya
karena bokap gue juga nyuruh, gue juga pengen bokap gue cepet pulih semuanya kayak gitu. Nah udah akhirnya, nah kalau dia ini enaknya dia nggak yang aneh-aneh. Oh, pakai permintaan aneh-aneh lah. Ya permintaan aneh, tapi mungkin kalau ada sih yang beberapa anehnya, tapi itu dia masuk akal. Masuk akal kayak apa ya dulu ya? Oh ini minta beliin salah satu kayak model apa ya dulu? Apa tuh? Apple Gin ya? Apple Gin? Apple Gin itu dia warna, lu searching dah. Apple Gin, lu searching tuh. Nah dia tuh beli apa gimana gitu, gua nggak tahu ya. Itu emang syaratnya dia. Kan gua dulu masih, jadi gua gini bro dulu, gua tuh bodo amat lah nih yang kayak begini datang lagi kan, yang kemarin aja yang udah tua-tua, iya tua-tua tumbang juga, ibaratnya habisin duit doang gitu kan, gimana yang ini yang muda nih gitu kan. Nah akhirnya pas gue tanya-tanya yang lainnya udah ada perkembangan gitu kan, nyokap gue sama bokap gue tuh udah gak was-was lagi. Jadi gini, bokap gue tuh ibaratnya kalau orang dulu mau ke rumah bokap gue tuh itu nyasar bro. Nyasar. Jadi ibaratnya udah nggak ada rumah di situ, udah nggak ada rumah bokap gua. Jadi jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kan dulu kan, jadi orang mau nyewa tenda itu ya, mau nyewa tenda itu pasti ke rumah. Nah ada salah satu saudara bokap gua ini rumahnya di daerah mana ya, di Kosambi kalau nggak salah. Memang dia setiap mau hajatan segala macam, sunatan apa pakai alat bokap gua. Nah terakhir kali itu dia itu terakhir kali nyewa. Dia tuh ngelewatin rumah gue tuh udah sampai berapa kali bro, akhirnya nelfon. Rumahnya udah pindah, bilang gitu kan. Nah bokap gue heran dong, enggak masih di sini. Akhirnya dia telepon lagi setengah jam kemudian, dia udah sampai sini kok rumahnya nggak ada gitu kan. Nah akhirnya dari situ tuh, ibaratnya kayak rumah gue digelapin segala macam. Nah akhirnya ya udah, akhirnya ketemu jodohnya nih, akhirnya mungkin dipagerin segala macam atau apa. Sama dulu juga dipagerin, tapi entah kenapa kok bisa masuk lagi gitu. Apa kalah kuat, apa kalah apa gitu. Nah itu yang gue tanyain. Semua sama, semua yang dilakuin itu mungkin pager ya. Pager dipagerin rumahnya. Ya lu tanya dah sama yang bisa pagerinnya gimana gitu. Aku bukan pagar yang di tukang las ya. Kalau pagar di tukang las tuh ya dilas dulu rumah segala macam. Nah ini pagarnya juga pagar goib lah kasarnya. Nah kayak gitu. Sampai nyokap gua tuh dulu ya, bokap gua tuh kayak orang pada nggak seneng sama bokap gua. Gitu. Orang-orang kayak gitu. Gua kasihan sama bokap gua. Ibaratnya kalau bokap gua cerita ke saudara, ibaratnya kayak bokap gua udah kayak orang stres. Karena namanya orang tua tadi bilang udah pikun segala macem. Nah di situ mulai gue kayak model kok saudara pada nggak support gitu, pada malah kayak ngatain bokap gue stres segala macem. Gue tuh yang ini saudara gue sendiri, maksudnya pas saudara ya, kalau saudara satu doang. Saudara bokap gue tuh kayak begitu, bukannya bantuin segala macem, enggak. Akhirnya kita punya prinsip, kita nggak usah minjem. Kita jual aset yang ada buat berobat segala macam, makanya kita jual tanah. Lumayan juga sih ya, pokoknya lumayan dah. Akhirnya duitnya buat bayar kuliah, gue kuliah tuh. Nah alhamdulillahnya lagi setelah pokoknya ada yang paranormal yang terakhir ini, yang anak muda ini hidup keluarga gue udah tentram. Nah alhamdulillahnya bokap gue, ya mungkin ada duit sisa dari itu, mungkin bokap gue langsung umroh segala macem gitu kan. Ya kejadian-kejadian yang aneh-aneh nggak ada lagi, tapi sesekalinya ada. Yang bolong itu tadi gimana? Nah, yang bolong itu karena dari pagerin sama dia bolong. Karena dulu gue masih bandel bro. Jadi jadi gini. Gue kasih tahu nih. Kalau misalkan percuma rumah dipager nih ya, pagar goib. Tapi anaknya, guanya, maksudnya di luar tuh masih bandel. Ibaratnya kasarnya bandelan artian narkoba minum keras gitu. Pokoknya percuma rumah dipagerin sepagar apapun. Kalau menurut gua itu bakalan
bolong juga gitu. Oh, ngancurin pagar ya? Pageran. Pagar itu pagar putih lah ibaratnya ya? Iya, ibaratnya kayak bentuk balon lah gitu. Kayak balon gitu kan. Lu ngeliatnya bentuk balon? Maksudnya berbentuk dari luar? Iya, kayak begitu modelnya. Tapi ibaratnya kan kalau udah bolong kan gimana? Ibaratnya balon kalau udah ditusuk terus udah bolong kan kempes lama-lama ambles. Kan nilai kan. Nah, itu kayak begitu. Pokoknya jangan kalau rumah tahun dari pagar ya kita sadar diri lah, kasarnya keluarga kita itu lagi susah, jangan ditambah susah lagi. Ya mungkin kalau yang dulu dimagerin tapi dia nggak ngasih info, maksudnya info nih tolong dijaga sholat segala macam gitu kan, dihimbau segala macam. Kalau ini kan kalau yang ini dia bilangin satu-satu ke anaknya, kita kan tahu anak yang bandel yang mana, yang ini yang mana nih, dikasih tahu kan. Dulu kan masih sering ke dunia malam juga gitu kan, juga pulang langsung tidur. Nah besokannya akhirnya bangun tidur kita sadar lah seperti gitu. Percuma bokap nyokap udah ngejual hartanya gitu kan, tapi kita masih bandel gitu. Akhirnya udah gua berhenti semuanya, akhirnya udah nggak apa-apain dah, jalan lurus aja pokoknya, sedikit-sedikit pun enggak gitu. Akhirnya ya udah berjalan mulus sampai bokap gua ya ada lagi rezekinya segala macam. Tapi untuk usaha ini bokap gua tuh stop karena persaingannya itu sangat berat gitu kan, takutnya anak cucunya itu jadi korban, dia nggak mau. Nah makanya di stop. Nah bokap gua dia bisnis lain kayak gitu. Tapi tetap anak muda ini yang ngebantuin keluarga gua ini, dia tetap jadi pegangan keluarga gua. Oh jadi pegangan sampai sekarang. Jadi kalau ada apa-apa bokap gua telepon segala macem, pokoknya dia. Sampai dulu gua kerja udah sama dia nih ya. Gua kerja dulu di salah satu perusahaan ternama terus gua kerja emang pas saya kerja itu gua dulu kerjanya bukan ternama sih, maksudnya gua dulu kerjanya di call center. Dan seringan gua masuk malam. Gua tahu dong call center itu dia dulu 2 blok gitu, ruangan sini beda ada. Iya, tapi bisa masuk ke sana. Nah kalau malam itu yang masuk cuma 3 orang, kadang 2 orang. Tahu dong di sini cuma 2 orang, tapi di ruangan sini kosong. Nah kalau jam 1-an tuh telepon udah nggak ada, kita pada diem dong, kadang tidur nunggu sambil nunggu telepon. Nah pas lagi nunggu telepon tuh kadang di ruangan sebelah tuh bunyi kayak orang ngetik keyboard tuh, gitu kan. Nah tuh gue takut tuh, sampai akhirnya suatu saat gue bangunin teman gue, bro itu yang bunyi di belakang gitu kan. Udah biarin ditenang di sana aja gitu kan, biarin dia main. Ya udah, kita kan was-was juga ya, kita mau ke kamar mandi takut, kamar mandinya jalannya lumayan jauh gitu kan. Ya udah, gue nanya dong sama yang jagain rumah gue ini, gue bilang digangguin mulu nih kerja gimana. Ya udah dikasih saran sama dia gini. Ya udah akhirnya pas ini gue memberaniin diri nih, padahal diri gue udah takut banget bro, padahal udah dikasih tahu sama dia segala macam. Akhirnya gue mau masuk kamar mandi kantor tuh, gue langsung keluar lagi, langsung ngibrit karena gue takut kan. Akhirnya gue nyalain motor tuh, gue keluar. Gue dulu pengen pup ya, jam 3 pagi. Akhirnya gue keluar tuh dari tuan. Gue nyari pom bensin. Iya, gue pom bensin. Udah gue nyari aman aja, udah gue situ kan, udah selesai. Pas gue balik itu subuh, udah aman, udah tenang. Nah pas waktu berjalan, gue tuh ibaratnya mungkin ada salah ucap sama temennya. Dulu awalnya cuma bilang ini leader gue dulunya dia leader gue. Kalau dia emang nggak punya motor, entah belum punya motor apa enggak punya motor. Atasan gue, nah dia itu belum punya motor. Nah dia tuh selalu numpang ya, entah ke siapa untuk pulang ke arah sana. Nah mungkin namanya kita temen kan, kita kan nyeplosin doang. Beratnya Banyuwangi kita kan emang lidah tak bertulang ya. Beratnya kita cuman bilang, bro beli motor dong, dia mau dikemanain gitu kan.
Nah, Nyetuk ya? gue nyetuk nih. Pas gue pulang bro di motor, wah dada gue langsung sakit bro. Dada gue langsung sakit. Gue pulang tuh, udah bukain pintu nyokap gue. Habis gue pulang gue muntah-muntah. Muntahnya udah sampai habis tuh muntahnya, udah nggak ada lauknya tuh. Oh, isi angin doang. Udah isi angin doang, udah parah, udah mau pingsan segala macam ya. Nah akhirnya nyokap gue telepon dan nih orang yang jagain rumah gue. Pas dia datang, udah gue diobatin, dikasih ramuan herbal segala macam dari bawang putih, serai segala macam. Nah udah, akhirnya dia bilangin, ya gue sih langsung bilang ada ngerjain apa enggak di kantor gitu kan. Nah dia langsung bilang. Oh dia langsung bilang. Nggak, lu nggak berpikir sedikit pun bahwa gue masuk angin gitu kan? Nggak? Awalnya sih emang gue begitu, tapi kalau masuk angin kenapa sampai ngerangkak sampai dia tuh di karpet tuh udah muntah semua bro, sampai nyokap gue nangis ya kan. Ya udah akhirnya diteleponin, akhirnya nyokap gue dia bilang ke nyokap gue ini ada yang ini di kantor segala macam, akhirnya diobatin sama dia segala macam. Nah udah akhirnya gue memberanikan diri nih. Nah mulai dari situ nih gue memberanikan diri ngomong ke dia, bang beri gue pegangan. Wajib. Tuh. Atau nih. Beri gue pegangan. Biar ibaratnya gini ya. Dia tuh emang dia tuh yang ngerjain gue itu orang luar. Oh iya. Orang luar. Ya. Luar rantauan. Nih logika gue ya. Ibaratnya kalau orang mau pergi jauh aja dikasih duit dibekelin ya. Dikasih sangu ya. Nah apalagi ini yang bertahun-tahun ini mau di Jakarta tinggal, kan Jakarta kan keras, pasti dia modalin lebih dong. Nah kalau menurut gua, feeling gua gitu ya, terus entah pendapat yang lain gimana gua nggak tahu. Nah akhirnya gua juga berani dong, maksudnya bang bagi gua pegangan dong bang, gua nggak punya apa-apa, ibaratnya gua jadi takut kerja kalau begini caranya gitu. Ya akhirnya mungkin dia nggak tega kali ya. Dan dia cuma bilang, tapi jangan dibuat macem-macem gitu kan. Oh pegang ini jangan dibuat macem-macem. Dia mau ngasih. Iya, tapi gue nggak tahu, bukan masih buta, ibaratnya masih nggak tahu apa-apa. Nah udah akhirnya dia tuh cuma minta ngomong ke bokap, jadi cuma naruh sesuatu benda di badan gue. Naruh di dalam apa di kayu dikasih barang gitu? Enggak, naruh gaibnya di. Oh, naruh gaibnya. Iya, ibaratnya dia yang jagain gua. Jadi di pundak kiri ya. Pundak kiri itu ditaruhin sama dia satu. Pas abis ditaruhin itu pundak rasanya berat bro. Jadi gimana, cuma ditunjuk gitu dong? Enggak, gua madep belakang. Mungkin di ritual segala macam apa ya, gua juga nggak tahu ya. Entah apa. Ya udah akhirnya ini nama dia. Nah, habis dari situ tuh seminggu dah itu satu titik aja di pundak itu, di bawah pundak itu berat banget. Itu apa yang berat, tapi kelamaan di sana tuh udah santai udah biasa. Jadi kayak nyut-nyutan apa itu satu titik aja. Tapi kadang dia bergeser dia kesini, ntar dia kesini, itu gesernya kayak berasa. Nah, akhirnya gue nanya memberanikan diri, bang ini apa sih bang senjata? Maksudnya ini apaan sih yang lo taruh gitu kan? Kita kan nggak tahu, kita masih awam. Ini apaan sih yang lo taruh? Jadi, nah dia akhirnya bilang ini ibaratnya apa ya? Peninggalan sejarah atau apa ya? Ini berbentuk kayak model cambuk, kata dia cambuk. Tapi kita nggak bisa ngelihat dong. Gue nggak bisa ngelihat. Akhirnya gue percaya. Tapi kata dia gini, karena ini ada benda juga, mungkin lu makannya bisa bertambah dari satu piring jadi satu piring setengah. Oh, maksudnya karena dia butuh makan. Gue juga nggak tahu kan, gue masih pikiran gue masih iya sih kayak gitu kan. Masa itu benda makan juga kayak gitu kan, ya mungkin gue juga nggak tahu tuh benar makan apa enggak. Ya udah gue sih makan aja seperti biasa. Ya emang kalau ada cemilan masih makan gitu kan. Tapi kadang kita masih punya, kadang masih lagi makan tuh pas lagi mau nambah, misalnya ya nambah nih, itu pikiran omongannya dia, gitu nanti gak? Lu bakalan makan bisa nambah gitu kan. Ya udah akhirnya udahlah gue nambah aja mau gimana, akhirnya gue nambah, kayak gue makan segala macam. Udah begitu dia cuma bilang besok kalau dia nyerang lu juga di kantor nih, ya kita lihat aja
gimana kondisinya dia. Udah gue kerja seperti biasa, kerja masuk pakai headset segala macem. Nah udah ternyata nggak tahu apa yang ini nelfon gue, katanya jangan bengong gitu kan. Yang si yang jagain gue ini kata dia jangan bengong. Ya udah gue biasa santai segala macem. Nah ternyata dia itu lagi perang bro sama punyanya dia. Nah terus dianya itu yang masuk, leader gua lagi masuk. Lagi masuk. Nah ternyata pas lagi itu dia bilang sama gua pokoknya jangan bengong. Terus pas jangan bengong dia bilang pokoknya lu tenang aja gitu kan. Pas gitu pas kuliah dia tangannya sakit. Nah pas banget pada saat itu? Iya pas dia izin pulang tangannya sakit. Oh izin pulang. Gue telepon dari dia, pasti dia yang sakit. Udah lu diemin aja gitu kan. Nah ternyata benar dia izin sakit. Nah berarti sakti juga nih senjata gue ya enggak. Berarti gue ngapain dia perang nih. Nah udah mulai dari situ dia berani negur gue bro. Tapi gue nggak, misalkan lagi begini nggak ngomong, udah dulu ngerjain gue dulu. Gue ibaratnya tahu sama tahu aja, udah diem gitu. Daripada lu ngebantai gue mulu, mending nggak sekali lu gue bantai balik ya nggak? Nah gitu, itu bro ceritanya. Tapi sekedar informasi ya, gue kan pernah ke rumah dia ya, saudara gue sendiri kan, gue pernah ke rumah dia. Jadi Bang Harun ini tuh apa ya bisa dibilang istri gue itu nikah sama istrinya dia. Istri gue itu saudara sepupuan sama istrinya dia. Jadi gue sama dia sepupu. Ya sepupuan. Gue pernah nih pertama kali gue ke rumahnya dia nih. Emang gue tahu lokasinya kan. Itu rumah emang, aduh gue bisa lihat rumah tua ya. Berarti emang ya rumah tua kan itu pagarnya tinggi. Lu nggak bakal bisa ngelongok begini tuh, nggak bakal bisa karena tinggi banget tuh pagar. Itu jalan dari pagar sampai halaman sampai rumah itu kira-kira 2 kilo. Iya. Iya. Gue pernah ke rumah dia kan. Pas gue masuk ya kan, buset ada mobil nih, mobil tua. Masih ada mobil bang. Yeah. Gue liat kiri kan, buset ada pohon ini ya, lu tau pohon Kamboja kan. Gue liat, bang ini pohon Kamboja punya siapa lo? Gak ada aja, pohon kan pohon Kamboja punya nyokapnya suka rajin nih. Pas gue masuk, iya kayak rumah gue nih gelap juga ya kan. Kamar mandi, masuk ke dalam. Buset, ini buat tempat emang gue. Karena gue sebenarnya belum tahu ya masalah horornya, belum tahu kan. Mungkin tempat horor juga lah, artinya. Jadi ada, lu tahu nggak barang-barang bekas tenda gitu kayak patung, atau nggak patung pakaian kayak gitu. Wah tuh asli tuh, gue pernah coba dia creepy banget. Ya doain aja gue bisa ngehadirin yang jagain dia. Semoga aja gue bisa nanya-nanya karena kita juga mau tahu kan apa yang ritual yang dilakukan ke lu gitu, ritualnya apa gitu. Karena kita kan harus bisa melihat dari dua sisi karena dia kan nggak bisa ngelihat pada saat kejadian kan, dalam artian ini rumahnya tuh kayak apa gitu, dalam rumah lu kayak apa, sih kan paranormal yang tahu kan, dianya yang tahu. Jadi insya Allah kalau ada waktu iya mungkin dari teman-teman juga misalkan ada penasaran nih, bawa aja ini anak ke gua nih misalnya orang pintarnya suruh datang ke rumah gua gitu kan. Kalau misalnya sabtu aja paranormal itu biasanya sih tahu track sebelumnya, track sebelumnya dia tahu. Iya, jadi biar kita bisa lihat versi dari si paranormal ini, dia ngeliat apa di rumahnya, kejadiannya apa. Tapi saudara lu maksudnya nggak kan biasanya kalau kayak kayak santet kayak apa itu kan biasanya ketemu ada kayak bugul gitu kan, iketan kayak kapal gitu nggak ada? Kalau nggak ada, tapi kalau kata paranormalnya nih, tanah rumah gue ini depannya udah ditaburin tanah kuburan. Oh, tanah kuburan. Jadi orang mau apa-apa jadi gelap, jadi nggak ini. Jadi ya dulu ada ritual kocak dulu ya. Mungkin masih awal ya. Nyokap gue cuma dengar dari namanya ibu pengajian ya. Mungkin udah ada yang pernah kena juga nih. Jadi dulu waktu gue ini gue suruh pindahin mobil. Gue pindahin mobil kan. Mobil yang mana? Yang mobil yang depan yang dulu. Gue pindahin mobil, gue suruh parkirin agak ini.
Nah gua itu gua gini, itu di belakang gua ada gitu kan. Itu langsung gua liatin nyokap gua, langsung gua matiin. Akhirnya gua bilang gini nyokap gua, enggak ada mah, ada hantunya di dalam gitu kan. Udah enggak, yaudah ya mama tungguin, buka pintunya semua. Nah udah akhirnya pintu ininya gua buka dikit gitu kan, tapi nyokap gua di sini di samping ditungguin nyokap gua. Udah dari dulu ritual kenapa mungkin entah bodoh entah atau apa ya, mungkin nyokap gua mungkin saking paniknya mungkin nanya ke tetangga atau ke teman pengajiannya, itu dapat info dulu katanya menghilangkan untuk apa namanya, jadi udah ditaburin dalam kuburan tuh ya, atau untuk nghilanginnya itu harus dikencingin pagar kita bro. Terus setiap malam gue kencing bro, kesono gitu kesini, nyokap gue di belakang udah, iya, gue juga sampai ketawa sama nyokap gue sampai sekarang sama nyokap gue ingat banget tuh sama dia. Pasti setiap malam tuh sebelum tidur mungkin jam 9 ya, pasti gue, lo kencing di depan aja, udah kencing depan ditungguin sama dia. Itu pasti itu yang awal-awal ya. Itu yang ritual awal lah. Ritual awal ya. Gue nggak tahu itu bodoh apa emang bener apa enggak. Gue kan nggak tahu ya. Pokoknya ritualnya kayak gitu. Nah, enaknya datengin temen gue tuh. Temen gue itu yang dulu nginep sama gue ya. Yang pernah datengin lagi? Enggak, bukan. Maksudnya lu ntar datengin temen gue tuh. Dia tuh dulu nginep di rumah gue. Tahu gimana direp-repnya, tahu gimana horornya ya kan. Kalau dulu kan rumah gue belum begitu bro. Dulu rumah gua belum ada atasnya, masih rumah zaman dulu, jadul dah, ya, yang di mana-mana, ya berarti masih genteng, ya sekarang juga genteng, maksudnya genteng zaman dulu, pokoknya lihat dah genteng zaman dulu kayak gimana, ya kayak gitu. Nah menurut sekarang ya yang paranormal yang ini, ya bisa gue lihat dia bisa nenangin bokap gue, bisa apa gitu kan. Nah walaupun kalau kita ngeliat begini itu udah ya orang biasa, maksudnya dia nggak pakai peci, dia nggak megang tasbih segala macam gitu kan. Ya kalau gue lihat sih dia putih, ibaratnya ada yang hitam ada yang putih nih. Ya tapi kalau syarat-syarat yang dia ajarin ya mungkin dari abis sholat waktu baca ini gitu kan, berarti kan emang dia ini. Tapi ya kalau menurut gue nih, menurut keluarga gue sih dia emang putih gitu ibaratnya, yang ngajarin yang benar. Ibaratnya kalau itu mungkin mau dilawan balik ibaratnya gitu kali ya, kita serang balik gitu kan, mau yang menang mau yang mana. Nah itu saudara lu tapi masih suka ke rumah nggak semenjak saat itu sampai sekarang? Oh udah, masih sering, makanya malah santai. Saudara lu yang nyantet itu? Oh, yang di sana udah. Nah, pas banget dia meninggal, hati gue senang bro. Udah meninggal ya? Meninggal dia, pas banget dia meninggal. Kita bukannya innalillahi ya, ibaratnya sumpah serapah gitu, ibaratnya bukan ini ya. Kita tetap innalillahi juga, makanya. Itu berapa lama setelah kejadian ketemu paranormal yang benar ini? Ya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun ya. Oh berarti kemudian udah nggak ada sangkut pautnya dengan, biasanya kan katanya kalau apa namanya yang enggak, kalau yang jagain gue ini dia tuh ibaratnya ngebentengi. Emang keluarga dari bokap gue minta ngebentengin doang, nggak usah ngelawan. Iya soalnya biasanya rata-rata ada orang tuh yang suka udah, biasanya kadang juga apa namanya setan dari yang tukang nyantet ini biasanya berbalik sih biasanya. Iya. Biasanya, tapi kayak kalau dari jangka waktu 2 tahun situ kayak, tapi lu nggak pernah denger dia sakit atau apa gitu. Ibaratnya dulu gini ya bro, prinsip gue bukan dulu bandel ya, pas ketahuan orangnya dia ngerjain bokap gue gitu. Berarti kalau ngebunuh itu halal, dia tuh udah kebunuh, ngerti gak lo? Ya udah, gue nggak mau bokap gue tuh larut-larut, maksudnya pikiran kayak gimana segala macem gitu kan. Sampai gue punya pikiran jahat gitu. Ya berarti kalau ngebunuh halal aja, tuh orang udah bakalan gue bunuh duluan, berarti gitu. Saking iblis gimana? Ya gue kesini, bokap gue kasihan bokap gue. Ibaratnya nyokap gue tadinya masih talimnya rame, gue nggak tahu ya. Terus lama-lama tinggal sepi lah. Tinggal 7 orang segala macem. Ya gue nggak tahu faktor itu atau emang gimana gitu. Apa faktor nyokap gue salah ucap atau gimana sama orang gitu kan? Nah kayak gitu. Intinya. Ya sih gue sih kalau jadi lu yang mau bunuh sih.
Iya pakai kalau nggak punya pikiran setan pasti kayak gitu. Udah gue bilang sama nyokap gue, kalau nggak bunuh halal nih mah, udah sebenarnya kita bunuh. Gitu kan, udah nggak usah begitu. Kan nyokap gue takut juga kan, takut gue brutal segala macem. Nyokap gue bisa nenangin gue segala macem. Ya udah, itu pikiran jahat. Ya, itulah gitu aja cerita kali ini. Nanti insya Allah dia mungkin akan cerita beberapa kejadian lainnya. Dia lumayan banyak sih punya kejadiannya. Doain juga gue bisa menghadirkan penjaga dari dia gitu di sini buat kita ngobrol-ngobrol, nambah-nambah pengetahuan soal ilmu gaib. Karena kan kalian kan nggak bisa ngeliat, ya kan, sama aku juga nggak bisa ngeliat. Sama aku juga nggak bisa ngeliat. Gue nggak bisa ngeliat, jadi kan kita tuh orang penasaran, ya kan, mau tahu tuh gimana sih. Maksudnya hal-hal gaib itu kayak gimana, ada kayak gimananya gitu kan, kita mau tahu kayak gitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat Bang Harun yang udah berbagi ceritanya di sini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Yang penting tetap berdoa, tetap sholat, ibadah dan lain-lain. Benar-benar harus dijaga. Tapi ada salah satu ustadz bilang, mau sehebat apapun ibadah lu, sekuat apapun ibadah lu tuh nggak akan bisa menangkal hal-hal gaib. Itu salah satu, siapa yang bilang lupa. Ada salah satu peruqyah lu bisa cari itu. Namanya Ustadz Faizal kalau nggak salah, di Sukabumi. Pokoknya ibaratnya kita harus menjembatani. Misalnya doa kita tuh ya mungkin bisa sampai langsung ke atas gimana. Tapi nggak tahu juga, mungkin dia lebih bisa ngebantu kita. Jadi gimana? Iya, jadi ibaratnya kita harus ada orang ketiganya. Orang ketiganya ini bukan orang ketiga ini ya, Phil atau Will. Iya. Maksudnya orang ketiga yang bisa menjembatani. Berarti gitu. Orang ketiganya ya, tapi nyarinya yang benar kayak gitu. Karena banyak loh yang paranormal itu yang misalnya kita make dia, ternyata dia sendiri biang keladinya biar kita kesana lagi. Nah, itu gitu. Dia. Ya pokoknya sih ya sama yang ini kita udah kayak keluarga sendiri. Maksudnya udah dia juga bisa ngebaca kita kan, gimana nih kita, bagaimana dia pasti kelakuan kita. Dia kan udah bisa ngebaca. Sama ini sih kita welcome aja. Welcome ke dia. Ya pokoknya sholat segala macem, jangan tinggalin. Betul. Ya dah, kita closing aja. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen nih. Kalau punya cerita-cerita juga kalian bisa langsung aja kirimin ke email atau IG. Kalau email gue itu ritualsebelumtidur@gmail.com atau IG aja @ritualsebelumtidur. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau dia mau jadi narasumber nggak bisa? Oh iya, mau jadi narasumber juga boleh. Kalian bisa nanti minta kontaknya, bisa nanti kita hadirkan sih. Tenang, ada kopi, ada apa, semuanya adalah. Dapat ini bro, dapat teh kotak. Teh kotak. Itu bukan sponsor ya? Bukan endorse, bukan. Doain aja kalau ada endorse-nya. Ada endorse-nya. Oke, terima kasih udah mendengarkan. Bye bye.